wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat rahmati subhanahu wa ta'ala, kita insyaallah pada pembahasan ini tentang khatam ya. Khatam yaitu maknanya cincin ya. Cincin tetapi ada mata cincinnya ya. Ada mata cincinnya. Ya, adapun kalau tidak ada mata cincinnya disebut fathah ya. Fathah jamannya fathahat maksudnya adalah cincin tanpa mata cincinnya. Baik. Beberapa maklumat yang kita sampaikan mukaddimah yang pertama bahwasanya tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pakai cincin kecuali tahun 6 Hijriah. Beliau tidak pakai cincin kecuali tahun 6 Hijriah karena beliau ingin mengirim surat kepada raja-raja, maka dikatakan bahwasanya para raja tidak menerima kecuali surat tersebut resmi. Resminya dengan ada cincinnya ya. Ketika usia beliau kurang lebih sekitar 59 tahun. Ya, adapun beliau tujuannya adalah ya untuk penanda resminya surat beliau. Surat beliau kepada para raja. Ya, yang pertama. Kemudian beliau juga sempat menggunakan cincin pakai emas. Di awal sempat menggunakan cincin emas, lalu beliau buang. Ketika beliau mengambil cincin emas, para sahabat juga ikut. Ketika beliau buang, kemudian beliau mengatakan saya tidak akan pakai lagi selamanya. Kemudian ganti dengan perak. Ya. Lalu dibuang dan diganti dengan perak. Ini yang kedua, ya, cincin perak. Kemudian yang ketiga, ya, cincin beliau tertulis di mata cincinnya Muhammad Rasulullah. Di mata cincinnya itu Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kira-kira demikian. Tapi tentunya kebalik ya. Kebalik karena supaya distempel keluarnya begini ya. Tapi tulisannya tentunya seperti di cermin terbalik. Terus ini Muhammad Rasulullah. Nanti akan kita bahas insyaallah taala. Kemudian beliau memakainya di jari khinsir, jari kelingking. Kemudian datang dalam riwayat pakai di tangan kiri, di tangan kanan, juga datang dalam riwayat di tangan kiri. Sehingga para ulama pun khilaf pakai cincin di tangan yang mana. Nanti akan kita bahas. Kita sekarang bahas tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah meninggal setelah wafat beliau, cincin beliau di Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, lalu di Umar, lalu di Utsman. Nah, Utsman radhiyallahu anhu suatu hari di sumur Al-Aris ya, yang sumurnya dekat Masjid Kuba, sekarang dikasih tanda ya. Ini lokasi Bi'ru Aris ya.
Dan Utsman suka masukin cincinnya, cincin tersebut. Ternyata cincin tersebut jatuh di Bir Aris, kemudian dicari nggak dapat. Ya. Lalu jatuh di sumur Aris. Lalu dicari, kalau nggak salah 3 hari dicari-cari nggak dapat. Dan tidak dapat. Baik. Ini kira-kira terkait dengan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kemudian khilaf di kalangan para ulama, apakah menggunakan cincin adalah sunnah atau tidak? Karena mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam baru pakai cincin ketika ada keperluan, maka khilaf. Sebagian ulama mengatakan sunnah bagi yang punya keperluan. Sepakat ulama, sunnah bagi yang perlu cincin. Untuk surat menyurat, supaya resmi. Nah, bagaimana kalau untuk zina, untuk hanya berhias aja? Untuk berhias aja, maka mereka berkata hukumnya mubah, tidak sampai pada sunnah. Tentu ada yang mengatakan sunnah. Kenapa? Karena kita dapati yang pakai cincin tanpa perlu untuk surat-surat resmi, ternyata banyak sahabat tabi'in mereka pakai cincin. Nah, ketika sahabat dan tabi'in pakai cincin ini, apakah karena sunnah memakai cincin atau karena mereka senang pakai cincin karena Nabi pakai cincin ya. Seperti ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu suka makan sesuatu, ya, kita tidak katakan makan itulah sunnah, tapi dia tahu Rasulullah SAW suka makan itu, maka dia pun suka. Fa'atatabu dubba ya, tatabba'u dubba, seperti suka makan buah tertentu ya, Rasulullah suka, maka dia itu labu misalnya, maka Ibnu Umar juga suka makan labu tersebut ya. Bukan kita bilang sunnah makan labu, tapi karena suka dengan apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebenarnya mengatakan kalau seorang pakai cincin, taruhlah hukumnya mubah, tapi karena dia senang Nabi pakai cincin seperti itu, dia ingin niru Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunnahnya bukan cincinnya, tapi karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Saya lebih cenderung pada bahwasanya sunnah bagi yang perlu cincin ya. Kalau tidak perlu cincin maka tidak, tapi boleh. Tapi boleh. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin di jari kelingking, kemudian juga mata cincinnya di bagian dalam. Di bagian dalam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memakainya bukan untuk berhias. Kalau berhias kan matanya di luar kita. Kalau di bagian dalam, karena Rasulullah memang untuk apa? Untuk stempel. Jadi dia bagian dalam, bukan di bagian luar. Ini menunjukkan Rasulullah tidak berhias dengan cincin. Ini khilaf di kalangan para ulama tentang hukum menggunakan cincin. Taib. Kita bacakan, nanti terakhir kita akan bahas tentang adab-adab dalam memakai cincin atau hukum-hukum terkait dengan cincin. Pertama, kita bacakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariq wa kana fassuhu habasyian. Adalah Rasulullah sallam cincinnya terbuat dari perak dan fassuhu atau fussuhu yakni mata cincinnya ya itu bisa fassu, bisa fussu, bisa fissu ya. Ya dua-duanya pakai fa boleh ya. Dia adalah hajar, batu atau logam ya yang ada di cincin ya. Cincin terus ada logamnya ya. Ada itu mata cincin. Dia habasyian. Nah, di sini yang dimaksud dengan fassuhu habasyian, mata cincinnya dari Habasyi, apa maksudnya? Apakah mata cincinnya dibuat di Habasyi atau batunya? Jadi dari perak kemudian batunya yang buat diukir. Muhammad Rasulullah adalah batunya berasal dari negeri Habasyah atau ada logam yang dibuat di negeri Habasyah kemudian diukirnya Muhammad Rasulullah dipasang di cincin perak. Jadi intinya disebut Habasyi. Ya, fasu Habasyi. Maksudnya mata cincinnya adalah Habasyi. Ini ada khilaf apa maksudnya? Apakah cincin Nabi dari perak kemudian ukirannya berupa batu seperti batu akik dan semisalnya ataukah berupa logam yang lain ya? Ataukah perak itu sendiri tapi cara tulisnya dengan metode Habasyi? Allah alam bisawab, tapi di sini dibedakan antara cincin Nabi dan dari perak, adapun mata cincin dari Habasyi. Karena ada yang mengatakan itu dari batu yang berasal dari negeri Habasyah, kemudian baru diukir Muhammad Rasulullah, atau dari logam tertentu yang ada di Habasyah, kemudian diukir atau dibuat di Habasyah. Wallahu alam bisawab.
Intinya cincin Nabi dari perak. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin dari perak, beliau menggunakan untuk menstempel surat beliau, wa la yalbasu, dan beliau tidak pakai. Ada tambahan, beliau tidak pakai cincin tersebut. Ini sebagian ulama mengatakan sanadnya syadz ya. Disebut hadis yang syadz ya. Karena perawinya adalah thiqah, tetapi menyelisihi para perawi yang lain menunjukkan Nabi pakai cincin tersebut. Ya, tapi ada yang menjama, maksudnya bisa jadi Rasulullah SAW kadang pakai, kadang lepas ya. Tapi tidak selalu melepaskannya dan juga tidak selalu memakainya. Kalau ini hadis ini sahih ya, menunjukkan memang tujuan Nabi pakai cincin bukan untuk berhias, tetapi untuk stempel sebagai resmi-resmian ya. Makanya Rasulullah SAW fassuhu atau mata cincinnya pun bagian dalam, bukan bagian luar. Kalau kita ingin berhias tentu bagian luar. Kemudian hadis berikutnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu. Ini adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari fiddah, fassuhu minhu, dan mata cincinnya dari perak juga. Nah, ini kayak ada pertentangan dengan yang Habasyi tadi. Karena di awal hadis tadi ini hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik yang pertama, beliau berkata, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perak, mata cincinnya dari Habasyah, model Habasyah. Seakan-akan dibedakan antara mata cincin dengan cincin yang terbuat dari perak. Adapun hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala yang sekarang, bahwasanya mata cincinnya dari bagian dari cincinnya. Seakan-akan mata cincinnya juga dari perak ya. Apakah cincin Nabi ada 2 atau 3? Maksudnya tidak cuma 1. Ataukah maksudnya Habasyi tadi dibuat di Habasyah tapi juga dari perak, atau cara ukirannya dari ukiran seperti cara Habasyah? Wallahu alam bisawab. Tapi intinya yang disepakati bahwasanya cincin Nabi terbuat dari perak ya. Karena makna Habasyi bisa artinya Habasyi maksudnya dibuat di Habasyah, di Ethiopia. Tapi hadis berikutnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana naqshu khatamir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad satrun wa Rasul satrun wallah satrun ya. Baik, sekarang kita bicara tentang ukiran cincin Nabi. Ukiran cincin Nabi. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah khilaf? Apakah tulisannya begini, Muhammad Rasulullah? Kenapa ditulis pisah-pisah? Karena mata cincinnya kecil, sehingga harus dibagi 3 ya. Kalau cincinnya panjang mungkin Muhammad Rasulullah 1 ya. Apakah seperti ini? Ataukah ya, pendapat kedua dibalik, Allah kemudian Rasul Muhammad. Jadi dalam rangka menghormati nama Allah maka dari bawah Muhammad Rasulullah. Tapi Ibnu Hajar rahimahullah merajikan yang ini. Kata Ibnu Hajar yang lebih benar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena hukum asal orang ketika berbicara mereka mendahulukan yang atas, Muhammad Rasulullah. Tentunya ini hasil kalau sudah distempel, hasil stempel. Berarti kalau di cincinnya bukan begitu, kebalik ya. Kebalik, maksudnya kalau kita balik ya berarti mungkin Muhammad ya, misalnya gini ya. Muhammad ya. Kemudian Rasul. Nah, gini maksudnya Rasulullah. Maksudnya aslinya seperti ini. Karena untuk stempel ini hasil stempel, ini yang di cincinnya. Ini yang di cincin beliau. Ini yang terukir di cincin beliau. Jadi Muhammad dibalik supaya ketika diukir ya Muhammad Rasulullah, kira-kira demi Allah alam bisawab ya. Wa fi tariqin ukhra, kita bacakan. Wa fi tariqin ukhra. Jadi Ibnu Hajar merajikan pendapat ini ya. Ini pilihan pendapat Ibnu Hajar. Rahimahullahu taala. Ditulis tadi karena pisah 3 karena cincinnya sempit. Wa fi tariqin ukhra anhu, dari jalan lain diriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisara wan Najashiya.
Nabi tulis surat kepada Kisra itu raja Persia, Kaisar adalah raja Romawi ya di Roma, wan Najasyi adalah raja Habasyah. Ada Kaisar, ada namanya Herakl. Kalau Herakl itu raja Romawi di Syam. Kaisar raja Romawi secara umum. Najasyi adalah raja Habasyah. Rasulullah kirim surat untuk mendakwahi mereka kepada Islam. Seperti kita ma'ruf Rasulullah kirim ke Heraklius, aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratain. Masuk Islamlah kau akan selamat, Allah akan berikan kau pahala 2 kali lipat ya. Dan itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah mulai kirim surat kepada raja-raja. Faqila lahu, dan ini menunjukkan dakwah Nabi adalah alamiah, itu internasional. Nabi kirim surat pada mereka menegakkan hujjah. Qila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Mari katakan kepada Nabi, sungguhnya mereka tidak menerima surat kecuali ada stempelnya. Fasaga Rasulullah SAW khataman halqatuhu fiddatun. Maka Rasulullah SAW pun bikin cincin lingkarannya dari perak. Wa nuqisha fihi Muhammad Rasulullah. Kemudian di situ ada mata cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah. Fa ka'anni anzuru ila bayadhihi fi kaffihi. Seakan-akan aku melihat putihnya tulisan tersebut di di telapak tangan Nabi. Jadi kita sudah katakan tadi cincinnya gini, cuma matanya dia pakai di kelingking, matanya di dalam. Dan ketika tulis seakan-akan aku melihat, kata Anas bin Malik, faka'anni anzur ila bayadhihi fi kaffihi. Aku melihat seakan-akan tulisan putih di tangan beliau, menunjukkan isyarat bahwasanya mata cincinnya pun juga terbuat dari perak sehingga warna putih dan terlihat putih di telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tulisannya Muhammad Rasulullah, wallahu alam bisawab, seperti yang kita jelaskan tadi. Itu ada khilaf di kalangan para ulama ya. Sebenarnya mengatakan kenapa di bawah ada hikmahnya apa? Karena Rasulullah pakai untuk kebutuhan. Kemudian kalau indah dan sehingga cincin pun bukan jadi untuk kebangga-banggaan. Tapi kalau lukisannya indah, jadi kita pengen sering lihat-lihat terus. Jadi buang waktu lihat cincin terus. Nanti taruh di bawah sudah selesai, nggak lihat-lihat. Ada perlu baru buat stempel. Tapi kalau cincin di sini terus indah, ukirannya dari Turki, dari Spanyol, dari mana. Jadi kita ngeliat terus. Akhirnya kita juga kadang-kadang terjatuh pada kemakruhan, itu pakai cincin untuk bangga-banggaan. Itu tidak boleh. Dan sebenarnya mengatakan laki-laki bukan berhias, biasanya perempuan. Tapi intinya boleh, tapi jangan berlebihan, berlebihan. Kalau ingin ditaruh mata cincinnya di luar boleh, tapi kalau mau sunnah sesuai dengan sunnah Nabi di dalam ya. Baik. Jadi ini juga dalil, ikhwan, bahwasanya mengikuti tradisi orang-orang kafir, jika ternyata ada manfaatnya, maka tidak mengapa. Ya, bukan tradisi agama, tradisi duniawi, jika ada faedahnya, maka tidak mengapa. Ya. Seperti dalilnya ini, ya, bahwasanya kebiasaan mereka tidak menerima kecuali ada stempel. Nah, Nabi ikut, nggak apa-apa. Ini perkara dunia, bermanfaat. Maka Rasulullah bikin stempel dari cincin. Seperti dalam strategi perang misalnya, seperti Salman Al-Farisi dalam sebagian riwayat, ketika Nabi perang Khandaq, dia kasih ide, kunna idza husirna khandaq. Nah, kami kalau sudah dikepung, kami bikin khandaq, bikin parit. Maka Rasulullah ikut. Maka ini perkara dunia kalau bermanfaat tidak jadi masalah ya. Yang penting, dan itu tidak dikatakan tasyabbuh ya, tidak akan tasyabbuh kalau itu ada faedahnya ya. Seperti ini, Rasulullah SAW tahu mereka tidak akan terima kecuali kalau ada stempelnya, maka Rasulullah ikuti, tidak ada masalah. Rasulullah ikut, bahkan Rasulullah sudah bikin cincin. Maka tadi kita katakan, ya, ini semakin kuat bahwasanya memakai cincin bukanlah sunnah. Tapi kalau orang pakai, tidak ada masalah. Karena sahabat juga pakai, tabi'in juga pakai. Karena cinta kepada Nabi, ya, ingin meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Faraitu Nabi tatabud dubba min hawali al-qas'ah. Falam azal uhibbud dubba min yauma idzin. Anas bin Malik
dia suka makan labu. Kenapa? Karena Nabi suka makan labu. Tapi kita tidak bilang makan labu sunnah.